Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiada tempat berserah diri dan memohon ampun kecuali kepada Allah semata. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada suri toladan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa On The Spot, alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan On The Spot. Episode kali ini akan mengupas tentang 5 cara melembutkan hati. Pemirsa On The Spot, tatkala badan merasa enggan untuk beramal, tatkala hati mulai sulit untuk terenyuh, mungkin itu salah satu tanda kerasnya hati. Dengan kata lain, hati ini sedang sakit. Lantas, apa yang akan dilakukan ketika tahu bahwa hati ini sedang sakit? Orang yang sakit pasti akan mencari obat. Sebagaimana orang sakit akan pergi ke dokter. Berikut 5 obat agar hati menjadi lembut versi On The Spot. Urutan kelima cara melembutkan hati ialah perbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Di antara sebab lembutnya hati adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, Rabb pencipta langit dan bumi, bukan perkataan makhluk. Selain dapat menenangkan hati, membaca Al-Quran akan diganjar banyak pahala. Bayangkan saja, 1 huruf dari Al-Quran diganjar 1 pahala, dan 1 pahala akan dibalas dengan 10 kebaikan. Namun syarat untuk menenangkan hati tidaklah hanya sekedar membaca, tetapi ditadaburi, direnungkan maknanya sehingga dapat diamalkan. Maksud dan tujuan utama adalah mengambil manfaat dari Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran merupakan sarana dan jalan untuk mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri adalah sebuah amal soleh. Namun kita tidak mengkhususkan hanya membaca Al-Quran dan berhenti di sana saja. Lebih dari itu, kita harus merenungi makna dan mengamalkannya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Adapun orang-orang yang hanya membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menuntutnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu atau yang akan menuntutmu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 223. Al-Quran adalah obat bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ia tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan yang dengannya akan lenyap segala kerancuan dan kebodohan. Ia juga mengandung nasihat dan peringatan yang dengannya akan lenyap segala keinginan untuk menyelisih perintah Allah. Ia juga mengandung obat bagi tubuh atas derita dan penyakit yang menimpanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka, para malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Pemirsa On The Spot, urutan keempat cara melembutkan hati ialah perbanyak zikir mengingat Allah. Tidak diragukan lagi, berzikir dapat melembutkan hati. Karena dengan mengingat Allah, maka hati pun menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, "Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang." Zikir adalah suatu amalan yang mudah, cukup menggerakkan lisan dan bibir saja, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk enggan berzikir. Pemirsa On The Spot, urutan ketiga cara melembutkan hati versi On The Spot ialah berteman dengan kawan yang baik agamanya. Iya, jika seseorang memiliki teman yang baik agamanya, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak pula. Seperti yang Nabi permisalkan dalam suatu hadis,
Riwayat Al-Bukhari, di mana kawan yang baik dimisalkan sebagai penjual mist atau minyak wangi. Boleh jadi ia diberi minyak wangi tersebut, boleh jadi ia membelinya, atau minimal mendapatkan baunya yang wangi dengan sebab berdekatan dengan penjual minyak wangi. Maka carilah kawan akrab yang baik agamanya, sehingga ketika sedang futur atau malas, kondisi hati melemah, maka ada yang mengingatkan, menasihati, dan kembali membawa kita ke dalam majelis ilmu. Jangan sampai ketika kondisi hati melemah, kita malah menjauhi kawan-kawan yang semangat dalam kebaikan. Pemirsa On The Spot, urutan kedua cara melembutkan hati versi On The Spot ialah menyayangi anak kecil. Iya, menyayangi anak kecil dapat melembutkan hati, terutama anak kecil yatim, yaitu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Sebagai contoh, kita bisa mengajari anak-anak kecil di TPA, atau bisa berkunjung ke panti asuhan untuk bercengkrama dan mengajarkan mereka hal yang baik. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, "Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud. Hadis di atas memerintahkan kita untuk menyayangi semua yang ada di bumi, termasuk semua hewan dan tumbuhan. Misalnya, tidak memberikan beban yang berat pada onta jika kita menaikinya, atau tidak melakukan penebangan liar yang dapat merusak lingkungan sekitar. Hadis tersebut juga dalil bahwa Allah ada di atas sana, di atas langit, bukan berada di mana-mana seperti anggapan sebagian orang. Pemirsa On The Spot, urutan pertama cara melembutkan hati versi On The Spot ialah berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata orang mukmin. Jangan sampai seorang mukmin melupakan bahwa urusannya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam ketaatan dan diberikan kelembutan hati dan dijauhkan dari rasa malas yang terus-menerus sehingga hati menjadi mati. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa agar berlindung dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikianlah 5 kiat-kiat dalam melembutkan hati. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hati yang keras lagi mati. Pemirsa On The Spot, demikianlah 5 cara melembutkan hati versi On The Spot. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.